Hotman Paris dan Alvin Lim saling serang di media sosial. Dua pengacara tersebut sama-sama mengklaim memiliki harta yang fantastis. Alvin Lim sebelumnya sempat menyindir Hotman Paris karena memakai cincin berlian palsu. Geram karena terus-menerus disindir, Hotman Paris lalu menantang Alvin Lim untuk menunjukkan harta kekayaannya. Melalui unggahan di media sosialnya, Hotman Paris meminta Alvin Lim yang kini menjadi pengacara Agus memperlihatkan uang yang ada di tabungannya. Hotman Paris meminta bukti bahwa Alvin Lim memiliki tabungan senilai 500 miliar rupiah lebih. Hotman Paris tidak percaya jika Alvin Lim memiliki harta fantastis seperti yang dibicarakannya. Dia meminta agar Alvin Lim jangan jumawa karena berasal dari kaum minoritas yang ada di tanah air. Hotman Paris bahkan menantang Alvin Lim untuk menunjukkan kekayaannya di hadapan para wartawan. Hotman Paris meminta agar pengacara yang kini tengah dilaporkan Pratiwi Novianti itu menunjukkan buku deposito yang dimilikinya. Hotman Paris juga menghimbau Alvin Lim agar tidak terlalu banyak berkuar-kuar di media. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini buat Ko Alvin Lim ya. Ko Alvin Lim sama saya ya. Dikasih nyawa kedua sama Tuhan. Kita sama-sama pernah menghadapi hampir sakratul maut, tapi Tuhan memberi kita kesempatan kedua. Saran saya Ko Alvin Lim jangan terlalu banyak membuat kegaduhan lah, gitu loh. Persimpel lah masalah. Tuhan sudah memberi kita nyawa kedua, setidaknya hidup tenang, hidup damai. Kalau mau bantu orang bantu aja, tapi nggak perlu menjelek-jelekan yang lain, nggak perlu musuh-musuhin yang lain. Gitu. Pergunakan nyawa kedua Ko Alvin dengan baik gitu. Nanti Tuhan belum tentu ngasih lagi kita kesempatan ketiga. Terima kasih. Iya deh, si Olang paling kaya sama lain, apalagi anak 9BB kan. Uang 10.000, 20.000, 40.000, 100.000 dianggap kecil, dianggap sepele. Ada orang di luar sana, jangankan 10.000, uang 2.000 aja dianggap gede. Bahkan karena uang 2.000, orang bisa bunuh-bunuhan. Jadi jangan menyepelekan nominal duit. Mau berapapun ada nilainya. 10.000 aja bisa dibeliin seblak, 20.000 bisa dibeliin batagor sama bakso. Anak 9BB. Ya mungkin buat orang kaya macam anak 9BB, duit 100.000 itu cuma dijadiin alat bantu cebok. Tapi buat orang di luar sana, jangankan 100.000, 10.000 itu buat makannya dia satu hari. Jadi jangan menyamaratakan kondisi orang tertentu dengan orang lainnya. Itu tidak akan sama cuy. Dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil yang disebabkan oleh polemik Samiun, ditambah lagi bacot dari anak 9BB yang sulit dikendalikan hingga menyebabkan finansial terganggu hingga stabilitas nasional pun ikut terganggu. Maka rasanya duit 100.000 untuk sebagian orang untuk satu kali makan bila di mall. Untuk orang lain mungkin 10.000 bisa satu kali makan dalam satu hari. Mungkin saja bila diberikan 100.000 untuk sebagian orang yang lain bisa untuk makan untuk 2-3 hari. Maka jangan menyamaratakan kondisi finansial seseorang dengan seseorang yang lainnya. Tentu tidak sama. Namun berbeda halnya dengan orang kaya macam anak 9BB. Lagi-lagi seperti apa yang saya sampaikan, untuk anak 9BB mungkin saja duit 100.000 sebagai alat bantu untuk cebok. Maka saranku lebih baik anak 9BB fokus saja dengan kesehatan baik fisik maupun mental. Bahkan alangkah lebih baiknya anak 9BB fokus saja dengan persiapan operasi ginjal agar tidak tertukar antara ginjal manusia dengan ginjal kebo. Dan alangkah lebih baiknya anak 9BB fokus saja dengan kesehatan gigi agar giginya tidak semakin merenggang. Alright? Jujur gua shock ya denger yang barusan ya, dimana si Alvin ini lagi ngitung-ngitung pengeluaran buat dia ngadain gelar perkara ya. Ternyata banyak banget. Padahal kalau kata gua mah daripada lu keluar duit sebanyak itu buat ngadain gelar perkara, mending lu gelar tikar, piknik atau nggak camping sama keluarga lu di mana kek, di taman, di gunung. Asal jangan terjun ke jurang aja Pin, bahaya gitu kan, belum cangkok ya.
Terus gue juga baru tahu dari Alvin yang barusan nih, kalau ternyata jemput paksa itu harus bayar juga. Berarti yang gratis cuma dijemput yang maha kuasa ya, Vin ya? Atau gimana sih? Jatuhnya kalau lihat video ini kayaknya si Alvin ini menghina institusi Polri dan penegak hukum di Indonesia nggak sih? Terus kayak kesannya dia itu mau menangkan kasus dengan cara suap. Padahal mending dia nyuapin anaknya makan di rumah, ya kan, biar hubungannya makin dekat dan erat. Jadi kesannya tuh kayak gitu, dia mau menangkan kasus tuh dengan cara suap doang gitu loh. Karena seperti yang kita tahu, si Alvin ini udah 3 kali masuk penjara, ya kan? Dan dikit lagi nih, bentar lagi nih, ini udah mau yang keempat kali dia mau masuk penjara juga. Jadi kesannya kayaknya dia ini berlangganan masuk penjara alias member. Jadi dia aja nggak bisa ngelindungin dia sendiri ya, apalagi mau ngelindungin klien dia gitu. Jadi kayak ya lucu aja, konyol. Nah, kalau yang ini lebih nggak make sense lagi nih, lebih konyol lagi nih. Tapi sebelumnya gue minta maaf buat kalian yang kurang nyaman ya dengan resolusi kamera HP si Alvin yang kameranya berkabut-kabut gini ya. Karena gue juga jujur bingung kenapa anak dari Ketua 9 Naga resolusi HP-nya kayak gini, berkabut ya. Tapi ya udahlah ya, yang penting isi videonya dimana si Alvin bilang yang taruh uang di deposito itu cuma orang miskin. Dan gue sebagai perwakilan orang miskin, gue menyangkal kita naruh uang bukan di deposito ya, karena nggak cukup buat naruh di deposito. Kita naruh uang tuh di saku celana yang kadang-kadang sampai nggak sengaja kecuci, terus baru sadar lecek, kita lurusin lagi uangnya, kita mulusin lagi buat dipakai lagi gitu ya. Jadi nggak relate sama omongan lo, nggak make sense. Terus kata Alvin ya, kalau kita naruh uang di deposito, value uang itu makin lama makin berkurang. Kalau kata gua, setiap lu bikin video yang ada value lu yang makin berkurang, Alvin. Jadi kalau soal memenangkan kasus guys, si Alvin ini emang selalu gagal. Tapi kalau soal gagal, si Alvin ini selalu menang ya. Kenapa kamu kok cuman meragukan si Novi? Kalau emang kamu ragu, gak usah berkuar-kuar di sini, langsung ke rumahnya. Apa iya si Novi itu harus ngasih bukti ke kamu kalau dia hasil uang tidak baik karena kamu ragu gitu? Dia juga punya hak kok. Kalau kamu punya hak meragukan orang lain, dia juga punya hak tidak akan membuktikan sama kamu. Kalau emang kamu mau bukti, sana tuh ke rumahnya. Kenapa kalau orang lain punya rumah, punya ini, kok kamu meragukan, kok kamu kepanasan? Intinya gitu aja, ada apa gitu intinya. Kok kamu yang ragu dengan kesuksesan orang lain? Kalau kamu ragu, selidikin, makanya ada usah berkuar-kuar. Intinya gitu aja. Kenapa kok cuma Novi yang diragukan? Kenapa orang-orang lain yang punya melebihi dari Novi itu tidak diragukan? Kenapa gak sekalian kamu ragukan gitu aja? Ya, kenapa kok meragukan kinerjanya orang lain? Apa yang orang punya kok kamu bisa ragu gitu aja? Hah? Kenapa kok seperti itu? Udahlah, penyakit hati itu dibuang. Gak usah meragukan orang lain. Malah kita syukurin aja. Gimana caranya kita bisa seperti kayak si Novi, punya ini, punya itu. Gimana supaya kita punya rumah, punya mobil kayak si Novi. Intinya gitu aja, gak usah meragukan kinerjanya orang lain, apalagi nyebut-nyebut dia sebagai itulah. Oke, salam. Wih, ngeri kali nih Alvin Lim ya kan, dengan petentang-petentang. Saya punya mobil, harganya kurang lebih 3M. Saya kasih ke orang itu dengan lagaknya menantang. Berani nggak menyiram matanya dua-duanya pakai air keras, aku kasih tuh mobil. Biar apa Alvin Lim, hah? Biar dibilang, Alvin Lim orang kaya, orang hebat, selalu menjadi pahlawan gitu. Alvin Lim, kalau kamu punya 3M dan kamu merasa tergerak, ya kan? Kamu kan orang berpendidikan. Kalau memang ikhlas, langsung aja kasih ke Agus, ya. Kasih aja tuh 3M. Terus sekalian tanggung 7 turunannya Agus. Gak usah petentang-petenteng di publik, nantang sana nantang sini. Biar apa? Hah? Gak usah lah merasa sok paling benar, sok paling suci. Ya, setiap manusia pasti memiliki dosa. Beberapa kali kasus apa dia selalu nimbrung, selalu membesar-besarkan. Bahkan sempat juga bentak-bentak aparat kepolisian. Mau lepas itu salah atau benar, tapi setidaknya etikanya dipakai, bukan dibentak-bentak di tempat umum. Gak usah merasa paling hebat, gak usah merasa paling kuat.
Alvin Lim. Ya, bayangin seandainya ada orang yang lebih kaya bilang, lu gua tantang, gua kasih 10M kalau lu berani siram air keras. Berani nggak lu? Gak bakal berani. Ya, gak usah lah koar-koar, gak usah pansos-pansos Alvin Lim. Ya, cukup banyak doa biar cepat sembuh Alvin Lim. Oke?